Perkenalkan, nama saya Yohana Rosari, saya mahasiswi S1 Farmasi dari Stika Setelahkorjo. Kali ini saya akan memulai pembahasan tentang bioetika. Sebelum memulai pembahasan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucap syukur karena atas berkat dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Engkau telah memberikan anugerah yang sangat luar biasa dalam hidup kami. Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami sehingga kami dapat menjalankan setiap aktivitas kami dengan baik. Tuhan, berkatilah pembahasan yang akan kami lakukan di hari ini. Kiranya pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tema pembahasan pada hari ini yaitu tentang martabat manusia dan bioetika dari pandangan teologi Gereja Katolik. Inti dalam jurnal Ulrich H.J. Gardner yaitu pandangan Gereja Katolik terhadap bioetika. Manusia sebagai citra Allah. Manusia bukan untuk main-main atau dipermainkan. Perlu adanya cinta antara pria dan wanita yang adanya persiapan terhadap hidup. Itu dalam idealnya. Manusia itu merupakan wajah Allah. Jika wajah Allah kasih, maka manusia dipresentasikan sebagai kasih Allah. Meninjau manusia secara teologis. Teologis berasal dari dua kata yaitu theo dan logos. Theo yang berarti Tuhan dan logos yang berarti ilmu. Jadi teologis itu adalah ilmu tentang Tuhan. Lalu dituturkan ke dalam agama dan gereja. Teologi memandang manusia sebagai citra Allah. Manusia lahir bukan semata-mata keinginan sendiri, tetapi karena kehendak Allah. Nah, faktor yang membentuk bioetika. Yang pertama, faktor intern yang meliputi hati nurani dan kondisi tubuh. Yang kedua, faktor ekstern meliputi teknologi, tafsiran, dan yang lain-lain. Lalu paradoks kemanusiaan. Yang pertama, manusia adalah solusi bagi kehidupan, dan yang kedua, manusia adalah pemusnah bagi kehidupan. Jadi manusia itu bisa sebagai solusi bagi kehidupan, bisa juga sebagai pemusnah bagi kehidupan. Apapun yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan oleh manusia itu berpengaruh secara etis terhadap kehidupan. Oleh karena itu, teologi perlu turun sebagai kontrol kebijakan. Nah, pemahaman bioetika itu perlu yang ekstensif dan intensif. Yang ekstensif itu dimana meliputi pembahasan yang berhubungan dengan relasi antara manusia dengan ekologi. Sedangkan yang intensif itu meliputi pembahasan yang mengarah pada intisari manusia. Bioetika itu sendiri seharusnya menjadi solusi, etika-etika kehidupan seharusnya menjadi solusi. Manusia merupakan anugerah Tuhan, bukan mainan. Kehidupan itu sakral. Lalu tentang pertanyaan yang ada di video sebelumnya, yaitu pertanyaan pertama, pandangan Gereja Katolik terhadap bioetika. Bahwa orang Katolik yang mau hidup seturut iman atau dalam kepatuhan pada pikiran kehendak Allah
Sementara perkembangan biosains teknologi menyediakan dan menawarkan pilihan-pilihan baru sebagai solusi persoalan-persoalan serius mengenai dan melibatkan hidup secara signifikan. Ada dua hal, yaitu tindakan berkenan atau melibatkan hidup manusia dan penilaian etis atasnya. Pendekatan etis atas tindakan berkenan atau melibatkan hidup manusia secara signifikan disebut bioetika. Lalu pertanyaan yang kedua, dokumen gereja yang mendukung tentang pendapat saya yaitu mendiang Yohanes Paulus II dalam Evangelium Vitae berkata, apa yang sangat dibutuhkan saat ini adalah suatu gerakan bersama hati nurani dan usaha etis yang terpadu untuk membangkitkan suatu perjuangan dalam mendukung kehidupan. Bersama-sama kita mesti membangun suatu budaya baru kehidupan. Untuk yang ketiga, dasar kitab suci yang menafsirkan bahwa manusia adalah citra Allah, saya ambil dari kitab Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Dikatakan bahwa Allah memberkati manusia yang diciptakan menurut citranya dan berfirman kepada mereka untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Sekian pemaparan materi dari video yang sebelumnya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.